Mempunyai pasangan yang kaya raya adalah impian bagi sebagian orang. Bisa hidup enak dan mewah merupakan tujuan yang hakiki. Halo cuy, kali ini gue akan menceritakan sebuah film berjudul Blood Orange yang mengisahkan sepasang suami istri yang terpaut usia sangat jauh. Ya sudah tentu istrinya hanya memanfaatkan suaminya aja ya. Lalu bagaimana kisahnya? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Di awal film kita diperkenalkan pada seorang lelaki parubaya namanya Bill. Bill seorang musisi yang sukses yang tentunya kaya raya. Selain itu Bill juga punya seorang istri cantik mempesona namanya Isabel. Terpaut jauh perbedaan umur mereka, sehingga kayaknya lebih pantas kalau kita sebutin bapak sama anak ya cuy. Usia memang nggak bisa bohong, walaupun sudah minum obat kuat, tapi Bill nggak bisa memuaskan hasrat yang luar biasanya Isabel. Sehingga Isabel harus menggoda David si tukang kolam di saat Bill tidak ada di rumah. Dengan santainya Isabel buka semua pakaiannya, menunjukkan aset negaranya, berenang, membuat David jadi tegang. Bill pun sadar burungnya nih udah gak kuat. Dia pun bertanya pada Isabel, apakah kamu puas dengan diriku? Ya tentu tidak, kata Isabel cuy. Isabel pun masih ingin sesuatu yang keras, tegang, dan berurat ya guys ya. Tidak diduga Bill justru mengizinkan Isabel untuk mendapatkan genjotan pria lain, asalkan tidak ketahuan nih oleh dirinya. Loh. Nggak perlu waktu lama, keesokan paginya banget nih. Langsung tuh di belakang rumah Isabel menghadap tembok ya. Dan si David si tukang kolam adalah pria paling beruntung. Tapi ternyata David nggak tahan lama cuy. Isabel pun menghabiskan hari dengan rebahan, tapi ya tetap sambil menunjukkan lekuk indah tubuhnya. David pun berjanji akan berlatih lebih keras supaya bisa memuaskan Isabel. Singkat cerita datanglah anak tirinya Isabel atau stepson yang namanya Lucas. Jadi Lucas ini stepson dari suami sebelumnya ya cuy, bukan dari Bill. Nah, kedatangan Lucas ke sini minta warisan bapaknya yang semuanya dikuasai oleh Isabel. Bagi Lucas, Isabel nggak pantas menerima warisan bapaknya. Apalagi dirinya dan ibu kandungnya sama sekali tidak dikasih loh cuy. Tiba-tiba datanglah Bill. Sebagai pria dewasa, Bill pun mengajak Lucas bertukar pikiran. Si Lucas dengan santai dia bilang kalau dia ingin menggenjot Isabel seperti dulu lagi. Lucas pun terus terang kalau dia ingin minta warisan yang Isabel kuasai. Selain itu Lucas pun bilang kepada Bill kalau Isabel tidak cinta nih sama dirinya. Isabel cuma mengincar warisan yang Bill miliki. Mendengar hal ini Bill cuma tersenyum aja ya guys ya. Lucas pun diajak makan malam bersama mereka berdua. Di sini Bill mengungkapkan kalau bukti yang Lucas bawa tidak cukup untuk membuat harta warisan bapaknya kembali ke tangannya. Lucas pun tidak terima Isabel yang hanya menikah beberapa tahun sama bapaknya kok bisa menguasai semua hartanya. Ya udah, daripada suasana semakin tegang, mereka pun memilih istirahat. Bukannya tidur, Isabel mengajak Bill untuk bercocok tanam. Namun, Bill merasa tidak enak pada Lucas karena terlalu kasar kepada dirinya, yang membuat dia jadi tidak nafsu. Di keesokan paginya, Bill pun mengambil hatinya Lucas dengan mengajaknya berburu. Nah, kesempatan inilah yang digunakan oleh Isabel untuk bermain-main dengan si David. Di saat suaminya pergi ke hutan, dia pun menggoyang David, si tukang kolam paling beruntung cuy. Tapi lagi dan lagi, Isabel tidak bisa merasa puas karena David gampang keluar. Singkat cerita, Bill dan Lucas pun sudah kembali pulang. Bill langsung rebahan karena rasa capek yang luar biasa. Sementara itu Lucas dengan santai menikmati kolam renang, ditambah ada mantan ibu tirinya nih, stepmother Isabel berenang dengan santai sambil memperlihatkan lekuk indah tubuhnya cuy. Bukan cuma Lucas, David juga ikut memandang Isabel dengan penuh rasa tegang. Sampailah Isabel mendekati David dan memberikan David kesempatan terakhir untuk membuktikan kalau dia adalah laki. Nah, hal ini membuat kecurigaan bagi Lucas. Jangan-jangan mereka ada sesuatu nih, gitu cuy. Di malam harinya Isabel hanya makan malam berdua dengan si Lucas. Lucas lagi-lagi meminta harta warisan bapaknya kepada Isabel. Tapi Isabel tetap pada pendiriannya tidak akan memberikan sepeser pun kepada Lucas.
Lucas pun mengancam akan menyebarkan video mantap-mantap mereka nih jika Isabel tidak mau memberi warisan itu cuy. Isabel pun berlari ke kamar melaporkan kalau Lucas mengancam dirinya. Tapi Bill yang masih setengah sadar dengan tenang bilang kalau Lucas cuma menggertak dirinya aja. Cantik banget ya si Isabel cuy. Keesokan paginya Isabel pun berubah cuy. Dia minta maaf pada Lucas dan dia akan membagi setengah dari warisan yang bapaknya miliki. Tapi Lucas nggak mau. Lucas maunya semuanya. Semua harta warisan bapaknya untuk dirinya dan ibu kandungnya Lucas. Isabel pun kesel, dia pun pergi meninggalkan Lucas dan dia menemukan Bill yang tengah menangis di bawah guyuran shower. Di sisi lain, Lucas pun mengetahui kalau David sering dijadikan pelampiasan Isabel yang sangat kesepian. David pun ketakutan. Tapi Lucas justru menenangkan David dan menyuruh David memperkaos Isabel secara brutal. Singkat cerita, saat Isabel habis berenang, langsung tuh cuy nggak pakai permisi, David langsung menggerayangi mengajak Isabel bermain bersama. Isabel pun menolak melawan David, tapi di sini David berusaha keras. Dia ingin menunjukkan bahwa dia pria perkasa. Keributan mereka membangunkan Bill yang sedang tidur siang. Dia pun buru-buru keluar sambil membawa shotgun dan menembak David hingga pergi ke dunia lain. Kepanikan pun terjadi di sana. Isabel pun menangis dan memeluk suaminya ini. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Lucas menelpon polisi supaya Bill ditangkap oleh kepolisian karena membunuh David. Tapi tiba-tiba Bill datang dan menoyol kepalanya Lucas. Lucas pun terbangun dengan keadaan tubuh terikat. Isabel pun menempelkan tangannya Lucas supaya Lucas juga ikut terjebak dalam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Bill. Sementara itu Bill akan pergi ke kota melakukan lobby-lobby kepada para penegak hukum supaya dia dan Isabel tidak bersalah. Nah, setelah Bill pergi, Isabel pun mengajak Lucas menguburkan mayatnya David yang dari tadi masih terapung-apung di tengah kolam. Kasihan kan cuy, kedinginan. Di keesokan harinya Isabel pun mempersilahkan Lucas untuk kabur dari sini mumpung Bill masih di luar kota. Bukannya kabur, Lucas malah menolak. Lucas justru akan melawan Bill dan Isabel dengan melaporkan mereka ke pihak berwajib. Isabel pun hanya tersenyum cuy. Bill ternyata mempunyai koneksi dengan pejabat dan aparat hukum, sehingga bisa jadi upaya Lucas hanya sia-sia. Lucas pun terus berupaya supaya dia mendapat seluruh warisan bapaknya ya. Ia pun terus memaksa Isabel, tapi Isabel terus menolak permintaannya Lucas. Ia pun stres dan mabuk-mabukan. Dengan pengaruh alkohol, Lucas pun melakukan kekerasan pada Isabel. Dan tiba-tiba Bill pun pulang ke rumah dan memukulnya cuy. Di luar dugaan, Bill menyuruh Lucas membunuh dirinya. Yang ternyata Bill terkena penyakit kronis, sehingga kehidupannya ini sudah tidak akan lama lagi di dunia ini. Untuk berjaga-jaga, Lucas dibuatkan video kalau dialah yang membunuh David. Setelah bikin video, Lucas pun menembak Bill. Setelah Bill tewas, Lucas kembali minta warisan bapaknya kepada Isabel. Tapi lagi dan lagi Isabel menolak memberikan harta warisan kepada Lucas, yang membuat Lucas jadi emosi. Dengan sebuah pistol, ia pun menembaki Isabel yang bersembunyi di balik kolam renang. Karena pengaruh alkohol membuat aimnya berantakan, recoilnya sangat tinggi. Isabel yang bersembunyi di balik mayatnya David mengambil kesempatan menembak David tepat di jantungnya. David pun tewas. Tanpa ada rasa sedih, Isabel bergerak cepat menelpon polisi, memberitahu kalau ada orang asing masuk ke rumah dan membunuh Bill. Film pun selesai. Inti dari film Blood Orange adalah Isabel seorang wanita cantik tapi sangat rakus.
Dia sangat ingin menguasai harta dari suami yang ia punya. Makanya Isabel selalu mencari suami yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sehingga ketika suaminya meninggal, hartanya dikuasai oleh Isabel. Lukas yang merupakan stepsonnya pun tidak dibagi sedikit pun harta warisan bapaknya sendiri. Jadi pilihlah baik-baik pasangan kalian, benar-benar diperhatikan sebelum menikah. Menikahlah dengan pasangan yang sepantar dengan diri kalian, baik dari ekonomi juga dari keluarganya. Makasih yang udah nemenin gua nonton, like dan subscribe cuy. Gua cabut dan bye-bye.